Israel tengah mempersiapkan ritual sapi merah, yang dinilai makin memprovokasi dunia internasional. Hingga akhirnya, mereka menemukan satu jenis sapi, yakni jenis Red Cow Heifer, atau sapi merah betina dari Texas. Sejumlah kelompok Yahudi radikal itu pun percaya, bahwa tempat itu akan jadi kedatangan Sang Mesias, atau juru selamat mereka. Setelah sapi merah disembelih, seluruh bangkai hewan itu akan dibakar. Abunya kemudian dicampur dengan air dari oasis Siloam. Setelah disucikan, barulah orang-orang Israel diizinkan untuk membangun kuil Sulaiman di atas tanah yang dijanjikan. Pasalnya, ritual tersebut berencana akan diadakan di situs Masjid Al-Aqsa berdiri. Faksi-faksi Palestina pun tidak tinggal diam, mereka menyoroti isu kedatangan sapi merah ke Israel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi merah milik Israel, belum lama ini menjadi sorotan usai viral dan menjadi perbincangan di berbagai platform media. Israel tengah mempersiapkan ritual sapi merah, yang dinilai makin memprovokasi dunia internasional. Sapi-sapi itu diimpor dari Texas, Amerika Serikat. Israel meyakini, ritual itu merupakan kunci untuk memenuhi nubuat Alkitab kuno. Kabarnya, sebuah altar besar sedang dipersiapkan di Yerusalem untuk melakukan sebuah ritual. Karena memiliki makna keagamaan dan politik, peristiwa ini menarik perhatian dunia internasional. Sapi merah tersebut diyakini sebagai sarana untuk mensucikan kegiatan pembangunan kembali kuil Sulaiman ketiga di Yerusalem. Akan tetapi hal tersebut dipandang sebagai simbol provokatif oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk rakyat Palestina. Mitos sapi merah. Temple Institute, atau Mahon HaMikdash, merupakan sebuah lembaga yang menaungi para rabi Yahudi ultra-ortodoks. Institusi yang berdiri sejak tahun 1987 ini, dibentuk dengan satu tujuan, yaitu untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan demi terwujudnya kuil Sulaiman III. Temple Institute dan seluruh umat Yahudi ultra-ortodoks antusias dengan rencana penyembelihan sapi merah. Sebab, dengan itulah segala persiapan yang telah dilakukan oleh mereka tidak akan sia-sia, dan impian membangun kuil Sulaiman III dapat segera diwujudkan. Keyakinan kaum Yahudi Haredi perihal ritual sapi merah berdasarkan pada kitab Bilangan, merupakan salah satu bagian dari Taurat atau Perjanjian Lama yang mereka yakini. Di dalam kitab-kitab tersebut terdapat teks yang dianggapnya sebagai perintah Tuhan kepada orang-orang Israel. Isu mengenai rencana pembentukan altar pengorbanan warga Yahudi Israel telah ada sejak lama. Hal ini berkaitan dengan sejarah pada 2000 tahun silam, saat bangsa Romawi kuno menghancurkan bait suci Zionis terakhir di Yerusalem. Hal demikian tercantum dalam kitab mereka, yang mengatakan bahwa sapi merah betina diperuntukkan sebagai persembahan untuk membangkitkan kuil Nabi Sulaiman yang telah hancur itu. Menurut kitab-kitab Yahudi, sapi betina merah adalah sapi yang seluruhnya berwarna merah, tanpa ada cacat, dan belum pernah dikawinkan. Hingga akhirnya, mereka menemukan satu jenis sapi, yakni jenis Red Cow Heifer, atau sapi merah betina dari Texas, Amerika Serikat. Para warga Yahudi sekte Third Temple, atau kuil ketiga ini, sempat berkumpul di wilayah permukiman ilegal dekat Nablus, Palestina, pada 27 Maret, untuk mendiskusikan ritual pengorbanan sapi merah betina tersebut. Mereka berencana melakukan pengorbanan sapi merah itu, dalam waktu dekat, di dataran tinggi Yerusalem, tepatnya di Al-Aqsa, atau para Zionis menyebutnya dengan sebutan Tempel Maun. Sejumlah kelompok Yahudi radikal itu pun percaya, bahwa tempat itu akan jadi kedatangan Sang Mesias, atau juru selamat mereka. Fungsi sapi merah dalam pengorbanan. Yahudi Haredi percaya, pemotongan sapi merah harus dilaksanakan di atas Bukit Zaitun,
dan menghadap ke arah tanah yang dijanjikan. Letak bukit ini berada persis di seberang Masjid Al-Aqsa. Selain itu, air yang nantinya digunakan untuk mensucikan mereka juga berasal dari mata air Siloam, salah satu oasis di Baitul Maqdis. Setelah sapi merah disembelih, seluruh bangkai hewan itu akan dibakar. Abunya kemudian dicampur dengan air dari oasis Siloam di dekat Baitul Maqdis. Proses ini diperkirakan berlangsung selama 7 hari penuh, hingga menghasilkan ribuan galon air yang telah bercampur dengan abu sapi merah tersebut. Air itulah yang nantinya akan dipakai untuk memandikan tiap orang Yahudi, atau dipercikkan kepada mereka. Temple Institute meyakini, abu bangkai sapi merah bila dicampurkan dengan air dari oasis Siloam, bisa bertahan hingga 100 tahun. Karena itu, proses pemandian atau pemercikan ini bisa dilakukan dari generasi ke generasi. Setelah disucikan, barulah orang-orang Israel diizinkan untuk membangun kuil Sulaiman di atas tanah yang dijanjikan. Dengan kata lain, mereka akan memulai penghancuran total Masjid Al-Aqsa, jika hal tersebut benar-benar terjadi. Kontroversi pembangunan kuil Sulaiman ketiga, di kompleks Masjid Al-Aqsa. Setelah Raja Daud menaklukkan Yerusalem, dan menjadikan tempat tersebut sebagai ibu kotanya, kemudian pada tahun 1000 sebelum Masehi, Raja Sulaiman membangun sebuah kuil untuk menyembah Tuhan. Bangunan tersebut kemudian dikenal sebagai Kuil Sulaiman pertama. Lalu kota tersebut dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, pada tahun 586 sebelum Masehi, ketika ia menaklukkan Yerusalem. Kuil Sulaiman kedua dibangun pada tahun 37 sebelum Masehi, ketika Raja Herodes memperbesar Bukit Bait Suci, dan membangun kembali kuil tersebut dengan persetujuan masyarakat pada masa itu. Pada masa Romawi pada tahun 70 Masehi, Bait Suci kedua dihancurkan, bersama dengan Yerusalem oleh tentara Titus. Sejak saat itu, kuil tersebut tidak ada lagi hingga saat ini. Yahudi radikal percaya bahwa mereka harus membangun kuil ketiga, agar Mesias datang dan membantu mereka menguasai dunia. Namun kini, ritual yang akan dibuat oleh sekte Yahudi Israel tersebut, menjadi langkah yang sangat mengancam keberadaan Muslim di Palestina. Pasalnya, ritual tersebut berencana akan diadakan di situs Masjid Al-Aqsa berdiri. Lokasi yang diusulkan untuk kuil ini, Temple Mount di Kota Tua Yerusalem, juga merupakan rumah bagi Masjid Al-Aqsa dan Masjid Dome of the Rock, yakni dua situs suci dalam agama Islam. Negara-negara Islam memandang penyembelihan sapi merah dan pembangunan kuil sebagai bagian dari pendudukan Israel. Jika kedua hal tersebut benar-benar dilakukan, itu sama saja dengan menegaskan kendali Israel atas Yerusalem dan mengabaikan kedaulatan Palestina. Faksi-faksi Palestina pun tidak tinggal diam, mereka menyoroti isu kedatangan sapi merah ke Israel tersebut. Dalam pidatonya baru-baru ini, yang menandai 100 hari genosida di Gaza, juru bicara Hamas menuding, orang-orang Yahudi sengaja memboyong sapi merah, dan menghubungkannya dengan konflik yang sedang berlangsung di Palestina. Hampir 33.000 orang, yang sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak, syahid dalam genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas membalas kejahatan yang sudah dilakukan oleh Zionis Israel. Dan sampai detik ini pun, genosida terhadap rakyat Palestina juga belum dihentikan. Meskipun seluruh dunia mengecam kejahatan tersebut, tetapi Israel tetap tidak bergeming. Melihat hal tersebut, Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Mustafa Abu Suai pun buka suara. Beliau mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi ancaman bagi umat Muslim di seluruh dunia. Masjid Al-Aqsa milik seluruh umat Islam, ujarnya. Jadi,
Anda akan melihat reaksi dari 2 miliar umat muslim yang tersebar di seluruh dunia, jika hal tersebut benar-benar akan dilakukan, ucap Abu Suai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.